Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, buat para subscriber yang nonton video Dunia Mistis Mas Fajar Official. Untuk malam ini kita podcast untuk Mas Fajar. Untuk tujuannya sih untuk kita saling mengenal Mas Fajar langsung aja, lebih dekat dengan Mas Fajar. Dan Mas Fajar hari ini kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini banyak yang bertanya sebenarnya Mas Fajar. Dari yang di TikTok, dari yang di Facebook juga ya Mas? Iya, betul. Yang di Facebook juga, termasuk yang di YouTube juga, ingin mengenal lebih dekat Mas Fajar. Ada yang nanya ini tuh banyak sih sebenarnya, tapi kalau yang sekiranya privasi skip nggak apa-apa sih. Yang sekiranya kita nanya ini pertanyaan dari penonton juga, yang sekiranya Mas Fajar nggak bisa jawab, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Pertanyaan dari siapa tadi? Waduh, dari akun TikTok ini sebenarnya, cuman udah saya ituin ke sini nih, udah saya rangkum pertanyaan-pertanyaan itu. Awal mula Mas Fajar terjun di dunia spiritual itu sejak kapan sebenarnya? Sejak 2006. 2006 berarti umuran berapa belasan, berarti termasuk dari muda. Dari orang tua sih itu. Oh, berarti memang udah ada dari turunan juga. 2006. Sekarang udah berapa tahun berarti Mas? Berapa sih? 2006, 2022. Lumayan lah. Lumayan. Baru kemarin lah intinya, baru kemarin. Ya udah lama. Ngedalamin itu baru kemarin. Oh, ngedalamin itu baru kemarin berarti. Tadi awal saya terjun ke situ tuh jadi saudara gitu. Saudara itu kena kena musibah, kalau bahasa kena teluh. Oh, kena santet mungkin ya, kalau bahasa familiarnya umumnya santet gitu. Kayak gitu, selama dia tuh sakit ya memang besar gitu ya perutnya itu. Berarti kayak kembung dah. Kayak gitu udah kesana kesini nggak ada yang bisa ngobatin. Kita kan saudara sama dia tuh. Jadi ngerasa buat kasihan. Dari itu kita nggak bisa bantu, nggak bisa apa-apa gitu. Dari saya makin mendalamin spiritual karena pengen bantu lah gitu ininya awal di situ. Dari situ saya belajar. Ya awal tahap belajar juga kita nyari guru yang tepat. Jadi misalkan datang ke guru yang ini dulu tuh ya, waktu belum paham tuh datang ke guru yang ini, kalau tepat datang lagi, kalau tepat. Dari kita nyari guru tuh bukan 1 2, banyak lah gitu. Jadi intinya mau ngebuka jadi diri kita itu siapa, bisa enggak kita bantu orang gitu kan. Dari situ kita dapatlah orang tua yang ibaratnya didik kita secara ibaratnya ikhlas lillahi ta'ala. Dia itu ibaratnya susah lah dicari sama orang tuh. Ketemu sama orang itu awalnya kita sih ibaratnya enggak pengen ke guru, enggak, biasa aja ngobrol biasa ya, karena emang kejadiannya sama keluarga juga kan, juga, ada yang kita sampai kena teluh santet gitu ya. Dari situ kita mulai ibaratnya ada rasa dendam, ada kita kenapa kita nggak bisa nolong kan. Iya benar. Kayak gitu saya mulai belajar ketemu kita pikiran itu masih kebayang-bayang, kenapa kok saya nggak bisa bantu kan. Dari situ saya mulai ibaratnya nyari guru udah ketemu yang tepat. Saya belajar, bukannya belajar ya, kalau sharing lah. Saya tuh gimana sih, punya keahlian enggak, kata gitu. Ada turunan enggak, ibaratnya gitu ya, benar. Nah itu nanya ke orang tua, ada kamu keturunan, cuma mungkin ntar atau kapan-kapannya nggak tahu kan gitu. Orang tua pas gitu saya mimpi itu orang tua ngasih satu kendi, satu kain merah sama kain putih. Kendi satu rusak tapi nggak tahu ya. Jadi saya nanya ke orang tua bahwa kamu itu udah mulai waktunya keluar, waktunya ibaratnya hijrah gitu. Udah mulai hijrah udah waktunya. Kalau bahasa itunya udah mulai bisa digunain lah. Berarti silsilah dari keturunan itu kamu udah waktunya nolong orang, ngebantu, berarti yang gitu udah dikasih izin. Bahasanya kan kayak gitu. Dari situ tuh kita tuh ibaratnya belajar tuh nggak asal belajar gitu. Dari tahapnya kita kan awalnya nggak minta ilmu, udah ketemu guru sana sini tuh udah makin bosan.
dapat yang tepat dari kita tuh ibaratnya puasa 7 hari di dalam kubur gitu. Berarti nggak kayak kita di dunia kita sekolah biasa ya, di dunia ini juga ibaratnya kita juga perlu banyak guru, walaupun sebenarnya guru juga kan itu ya mas, nyari yang cocok juga gitu kan ibaratnya kan. Kita kan nggak tahu juga kalau kita belajar sendiri belum tentu bisa. Ya takutnya ntar kalau belajar sendiri nggak ada gurunya malah jadi stres, bisa jadi kan. Kebanyakan keseringan seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi juga, apalagi tadi nih? Dan berarti tadi kalau kenapa terjun ke dunia spiritual karena awalnya nolong ya, lihat saudara ibaratnya pernah kejadian kayak gitu kan. Terus ada kesan-kesan nggak ya, ibaratnya ada perjalanan atau kejadian yang Mas Fajar waktu berguru itu ngalamin apa gitu? Dari saya itu perjalanan tuh dari guru ke guru gitu, dapat yang tepat. Dan saya itu suruh tirakat dikubur setengah badan 7 hari buka air putih doang pertama gitu kan. Yang kedua 7 hari lagi direndam 7 hari juga. Pas 7 hari direndam udah tirakat 7 hari. Dari situ kita mulai, intinya bukannya kita minta yang aneh-aneh gitu. Ingin kebuka lah dari diri kita itu siapa gitu. Nah pas itu saya masih malu-malu buka ibadah pengobatan, masih karena mungkin pikirnya dulu masih muda, masih bocah baru kemarin gitu. Nah, masih malu lah kita. Dari situ lah kita nggak paham, jadi alhamdulillah gitu ada yang datang minta ini itu, kita namanya kita orang ya, hari mantu aja udah senang banget, udah rasa ibadah bahagia gitu. Berarti ya dulu sebenarnya ngerasa udah bisa ngebantu tuh emang dari kecil, cuman belum siap lah ibaratnya, masih kayak yang namanya masa umur sekian udah bisa seperti ini atau seperti itu, bisa nyembuhin orang itu. Mungkin kadang kalau pikiran yang nalar kan dianya sendiri yang ibarat kata belum siap gitu, belum siapnya karena dia masih muda. Tapi kalau sekarang udah siap ya mas ya, insya Allah. Terus ada lagi yang nanya itu tadi, kalau guru spiritual Mas Fajar sendiri nih itu emang masih saudara atau emang ketemunya pas lagi penjajahan kita? Dari intinya waktu kita ibaratnya kalau bahasa ini itu hijrah gitu. Pas kita masih berjalan ya benar. Ketemu sama dia, dan intinya nggak nyangka jadi anak buahnya gitu. Namanya juga ngajarin itu gimana gitu, kayak kita udah nyentuh ke hati lah agama. Oh ya benar, jadi berarti nyari guru juga yang membuat kita nyaman juga nyaman, kan nggak jauh dari agama Islam gitu. Berarti tetap gitu, mengajarkan budi sisi positif, hal pengerti, budi pengerti juga. Yang satu tuh agama ya mas ya. Nah agama itu adalah tiang agama. Agama itu adalah tiang agama. Agama itu adalah pedoman hidup. Terus belajar apa saja tentang spiritual itu? Apa untuk khusus emang untuk pengobatan atau khusus untuk pengobatan? Sebenarnya pengobatan. Jadi kalau yang ibaratnya kita narik gitu ibaratnya. Kita sebetulnya nggak mau kayak gitu. Dulunya khusus pengobatan. Cuma kita kan punya keahlian. Betul. Apalagi sekarang kan dunia teknologi ya. Betul. Kita punya keahlian, kita butuh ibaratnya kayak hiburan lah gitu ya. Jadi kita ibaratnya usahain tuh yang ibaratnya punya keahlian kok kita nggak dipakai gitu. Iya betul. Disayangkan di situ. Makanya saya ibaratnya awalnya sih iseng-iseng ya, akhirnya makin kesini malah makin nyaman gitu. Dari situlah mulai lanjutin lagi, cuma positifnya kita di pengobatan. Oh berarti untuk yang mau konsultasi Mas Fajar berarti emang Mas Fajar itu porsinya untuk kesehatan. Kalau untuk hal-hal penarikan itu kayak apa ya, kayak ingin menunjukkan ke generasi milenial lah, ibaratnya kayak saya gitu kan, yang pada dasarnya kalau zaman sekarang kan ada yang percaya nggak percaya gitu loh mas. Karena kan kayak kita juga kan kadang mikirnya masa sih jangan-jangan ada talinya nih ya kan. Itu yang sering juga pertanyaan di TikTok. Kalau TikTok, di YouTube juga pasti kan ya. Makanya podcast sekarang itu ya untuk mengenal Mas Fajar lebih dalam lagi. Terus tujuannya udah jelas untuk spiritual, untuk penyembuhan lah, nolongin orang gitu kan. Cuman ini ada pertanyaan satu lagi yang menurut saya agak
apa ya, sensitif sebenarnya. Cuman Mas Fajar kayaknya jawab lah, bisa kayaknya. Pernah atau tidak nih Mas Fajar itu adu ilmu gitu loh dengan dukun, ya apa ya bahasanya, yang dukun apa ya, supranatural. Sesama supranatural lah saat ngobatin kan. Mas Fajar kan fokus ngobatin nih. Sering. Oh malah sering ternyata sebenarnya. Jadi kita kalau menyembuhin yang obatnya yang ikut kayak gitu sering. Jadi kalau itu tiap malam sih, hampir setiap malam. Malah hampir setiap malam. Kalau nyembuhin orang itu. Oh malah. Tadi serangnya itu malam, Mas, mau ribut-ribut itu malam. Berarti selesai kita ngobatin ya kalau barang kiriman gitu ya. Jadi dia tuh malamnya tuh kita sama dia udah kan jam berapa, dia ngajarin jam berapa. Sering sempat nyampe kejadian fatal atau paling fatal itu paling Mas fatal Fajar itu sendiri sampai nyampe saat saya tuh dulu sampai muntah darah lah, udah meriang, paling fatal, sakit itu. Jadi kita nggak tahu porsinya lawannya siapa gitu. Oh iya. Tahu bisa aja pas kita lagi tidur gitu kan langsung ada yang ngirim. Ya kalau kita bantu orang kan kita nggak lihat sifatnya siapa yang jahat siapa yang salah kan kita nggak tahu. Yang penting nyembuhin orang sehat udah. Cuma kita kan sama Allah gitu. Tapi di zaman sekarang pun masih ada tuh yang namanya ilmu telu, santet, bener ya Bang ya. Cuma sekarang lewat apa namanya, penyakit, jadi nggak kayak dulu. Berarti masih meninggal. Iya. Jadi kayak yang dibikin kayak ada penyakit medis ya hitungannya ya. Iya, medis kayak gitu. Kayak yang dibikin nggak, kalau zaman dulu kan tahu-tahu kalau ada cerita tuh tahu-tahu kalau yang rumahnya itu tahu-tahu di atas rumah ada kayak bara atau ada api gitu, besoknya meninggal gitu. Iya. Kalau zaman dulu kan sering kan begitu ya. Kalau sekarang lebih modern, sekarang teluh aja modern. Dibikin supaya dia tuh kayak ada penyakitnya. Jadi biar nggak terlalu diusut dan lama-lama juga generasi milenial taunya orang itu sakitnya ya sakit gitu, meninggalnya sakit biasa. Mungkin cukup sekian ya Mas ya. Pertanyaannya baru ini dulu yang masih kita tanya. Untuk podcast selanjutnya bisa tanya-tanya lagi. Terus dari TikTok ada yang mau nanya nggak Yan? Kira-kira? Yang mau nanya boleh kan ya? Boleh. Mas, misalkan kayak orang itu kena santet atau teluk gitu ya. Itu kalau kayak lihat di TV kan ada kayak apa namanya, paku atau silet atau apalah gitu. Itu emang beneran kayak gitu? Bener. Emang dikirimin ada benda kayak gitu emang beneran ada beneran kayak gitu? Ada. Di zaman sekarang juga masih ada. Zaman sekarang juga masih ada ya? Masih ada kayak gitu. Saya jadi mau nanya nih. Ya silakan. Penasaran jadi Mas. Ini tuh apa ini Mas namanya Mas? Ini apa emang Mas Fajar? Maaf ya saya pegang ya. Mas Fajar dapat sendiri apa emang ada yang ngasih atau emang ini dari guru mungkin? Pas nemu pertama kali saya. Ini nemu penarikan pertama nih berarti jadi awal. Bukan penarikan, jadi nemu aja gitu. Oh nemu. Malah nggak ada penarikan, nggak ada apa. Jadi intinya kita jalan aja gitu kan. Namanya kita perjalanan hidup, kita jalan. Nemu pusaka itu. Nggak tahu namanya apa, cuma saya bawa aja karena rasa nyaman itu. Maaf ini boleh dibuka ini? Boleh. Buka ini. Ngeri. Kan nggak punya suaranya. Nggak tahu namanya pusakanya pusaka apa, nggak tahu. Batik kayak batik. Iya ya kayak batik ya. Bentuknya itu kayak pisau stick ya. Iya. Pisau stick, cuman ini hitam. Terus tua banget. Kayaknya tua banget. Dan ini adalah salah satu pusaka pertama yang Mas Fajar punya, dapat tanpa ada paksaan. Berarti nggak ditarik ya Mas ya. Ini memang kayak datang sendirilah kalau bahasa kita. Memang kenang-kenangan buat Mas Fajar. Mas Fajar. Terus perihal pusaka itu berarti di rumah banyak ya? Pusaka nggak terlalu banyak. Cuma kadang kalau kita ngobatin orang ada yang ngasih. Jadi dia nggak mau megang, cuma kita kan sifatnya nyambung, mungkin dia nyembuhin. Tahu-tahu ada ininya gitu ya. Pas pusaka dari mana Pak, gini gitu kan, panjang lah ceritanya kan. Jadi intinya mah dia gara-gara megang pusaka inilah kayak gini kayak gitu. Iya. Sebenarnya logikanya itu baca pikiran dia tuh.
kita pun dari terdoktrin sama pikiran dia mungkin ya. Dari hal apapun, walaupun kita pusaka apa gitu, jangan sepenuhnya tuh percaya ke pusaka kayak gini gitu. Berarti jangan mendewakan pusaka ya. Kedua ibaratnya kita musyrik. Pusaka tuh jangan sampai ibaratnya kita wah ini kudami ini, jangan. Udah biasa aja, namanya sendera mata lah. Sendera mata udah gitu ya. Jadi nggak usah ibaratnya ini apa intinya makanya namanya gimana sih? Yang dicari apa sih? Kamera ada 5 buat gunanya buat gini. Udah kita kalau misalkan ada udah simpan aja gitu aja, nggak usah di macam-macamin gitu. Ya gitu aja sih. Cukup untuk malam hari ini. Apa ada pertanyaan lagi? Masalah santet tadi belum selesai. Belum kelar nih. Nah, misalkan kita mau nangkal nih biar nggak kena santet atau kena telu gitu. Ada apa? Atau ada wejangannya sendiri dari Mas Fajar? Sebenarnya sugesti. Sugesti kita sendiri. Ya baik kita jangan sampai ke bawah ibaratnya wah ini santet, wah ini telu, ini apa, jangan. Kalau kita makin kepikir ke situ, makin kita makin kena. Jadi intinya mah pikiran kita sendiri. Selalu berpikiran positif. Jangan sampai ke negatif. Jadi itu doang sih, simple. Nggak perlu ibaratnya kayak doa itu perlu gitu ya. Jadi ibaratnya doa perlu buat kita sholat 5 waktu. Cuma penting yakin pada diri kita sendiri. Itu aja sih prinsip. Kalau kita makin didalamin kayak negatif gitu ya, wah ini mengiriman telu, makin jadi. Gitu. Kalau kadang dari pikiran kita sendiri ya. Iya, kalau kayak tidur tanpa alas itu sebenarnya mitos apa? Kan ada juga tuh yang. Jadi intinya mau tidur pakai alas, mau tidur pakai bukan pakai baju gitu, sebenarnya bisa kena aja, tergantung pikiran kita. Berarti kembali lagi ke sugesti gitu. Sugesti kita. Iya. Kalau sugesti kita pada positif, jadi kena. Atau nggak kena gitu, kalau positif negatif. Oke. Itu pusaka yang pusaka. Oh ini tongkat. Tongkat dulu review nih. Tongkat apa ini tuh? Nemu di mana ini Mas? Dikasih. Apa narik di mana? Oh ada yang ngasih. Berarti ngasih. termasuk cendera mata juga ya. Mata. Ini mirip kujang tapi dari bambu. Berarti orang Jawa Barat ini yang ngasih ya. Iya bener. Bener juga ternyata. Oke. Tapi fosil. Oh udah fosil. Biar mana? Jawa Barat masih di Jawa Barat berarti. Oke, podcast hari ini kita sudahi. Jangan lupa untuk penonton baru di like, comment, and subscribe. Yang sudah menonton jangan lupa dukung kami dengan dibantu share-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.